Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bapak. Tapi sebelum kita mulai, tolong lihat sampah yang ada di samping kiri atau kanan bawah meja kalian. Sampah yang dibersihkan aja ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini adalah wireless. Bapak ingin bertanya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu nggak? Ada Pak, belum tahu penginstalan. Penginstalan apa? Kabel. Plan. Betul sekali. Jadi anak-anak Bapak masih tahu ya minggu lalu. Nah, ini adalah materi baru kita. Ada yang tahu apa itu wireless? Kabel. Tanpa kabel, Pak. Tanpa kabel. Lain? Siapa lagi? Yang dihubungkan dengan kabel Pak. Betul. Jadi wireless ini adalah sebuah jaringan yang terhubung tanpa kabel. Nah, wireless ini pertama kali ada pada tahun pada abad 19. Nah, di sini pada abad 19 oleh Heinrich Hertz. Kemudian dilanjutkan lagi oleh fisikawan Sir Oliver Lodge. Adalah orang yang memberikan pesan pertama menggunakan gelombang radio di Oxford. Nah, dari sejarah ini berarti wireless ini telah ada dari abad 19. Jadi itu udah lumayan lama lah. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya contoh perangkat wireless. Tahu apa itu remote control, radio, sistem GPS, handphone? Pasti dari semua ini kita sudah pernah menggunakannya kan? Ini adalah contoh perangkat wireless. Nah, seperti itu. Kan kita tahu wireless terhubung tanpa kabel. Nah, seperti itu. Contohnya remote control. Remote control macam ini. Remote AC. Remote AC ini kan kita kalau menghidupkan AC tersebut tanpa harus ada kabel dari remote ini ke AC ya. Nah, ini termasuk salah satu contoh wirelessnya. Nah, kemudian handphone. Ini handphone. Kita sering menggunakan handphone untuk komunikasi, WhatsAppan dan yang lain-lain. Dan itu terhubung tanpa kabel. Jadi di sini ada yang ditanya nggak? Atau ada yang tahu nggak jenis-jenis lain dari wireless tersebut? Pak, kalau speaker Bluetooth termasuk nggak? Speaker Bluetooth juga termasuk. Yang lain? Apa lagi? Mouse wireless. Juga ada sekarang yang namanya earphone wireless. Banyak lagi yang ada juga charger wireless. Sekarang kita ngecas HP tanpa harus ada kabel lagi. Semua terhubung menggunakan wireless. Padahal wireless sendiri udah lama kan. Seiring perkembangan zaman, wireless juga berkembang sangat pesat sampai saat ini. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan wireless. Kelebihannya mobilitasnya bisa digunakan kapan saja. Contoh handphone bisa kita gunakan telepon kapan saja, bukan? Iya Pak. Di saat kita lagi butuh, kita langsung telepon. Lalu di mana posisi? Tanpa harus kita hubungkan pula kabel, nggak ada yang macam itu. Nah, kemudian kecepatan instalasinya cepat. Kita beli HP ya dan terinstall itu teleponnya, bluetoothnya, seperti itu. Ada juga kekurangannya, transmit datanya jauh lebih lambat jika dibandingkan menggunakan kabel karena jika wireless kita misalkan nih kayak di stadion, pasti jaringan kita ini pasti ada yang down kan, salah satu handphone kita ada yang down. Itu karena terlalu banyaknya akses jaringan sehingga membuat down. Tapi kalau kabel ini sendiri, kalau ada kabel, namanya kabel satu untuk satu berarti makanya jaringannya lebih cepat. Nah di sini ada yang ditanyakan nggak tentang kelebihan dan kekurangan wireless sendiri? Tidak ada? Ada Pak. Kamu sudah mengerti semua? Ngerti Pak. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kemudian di sini ada cara kerja wireless. Wireless dijalankan melalui yang namanya sinyal gelombang elektromagnetik. Yang tahu itu? Elektromagnetik itu seperti sinyal frekuensi yang dipancarkan dari HP satu lalu ditangkap oleh lawan bicaranya yang di sana. Memang kita tidak dapat melihat sinyal elektromagnetik,
Seandainya jika kita bisa melihat, mungkin di depan kita ini terlalu banyak sinyal yang kita lihat, karena ada handphone saya, handphone kalian, ada juga handphone orang di luar. Jadi data itu berjalan di depan kita. Seandainya kita bisa lihat, makanya itulah kemajuan teknologi. Kita cuma bisa dapat mengakses dan tahu kita itu menggunakan sinyal elektromagnetik, tapi kita tidak dapat melihatnya. Ada kalanya kita dapat melihat itu menggunakan apa nama teknologi yang saya sudah lupa. Nanti saya akan kasih tahu lagi di pertemuan selanjutnya, insyaallah. Cisco paket itu hanya sekedar melihat transmisinya, ya itu juga. Tapi ini jelas ya bentuk nyata yang ada di film lah. Nanti saya kasih tahu filmnya ya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan kan? Ada Pak. Mengerti semua? Udah Pak. Masya Allah, emang anak murid saya ini paten-paten semua ya. Nah, jadi sebelum, karena kalian sudah paham, Bapak ada jumlah kerja untuk kalian kerjakan, berdiskusilah ya. Kalau ini dua-dua aja ya, terbagi dua kelompok dan dua orang itu di satu. Ada kesulitan tidak dalam menjawab soal yang Bapak berikan? Kelompok satu ada kesulitan? Aman enggak? Kelompok dua ada kesulitan? Ini jadwal jaringannya keluar Pak. Apa jaringan keluar? Ya. Tolong diskusikan lagi ya. Kalau tidak ada yang paham bisa ditanyakan kepada Bapak. Tapi kalau yang soal tanya jawaban jangan tanya ke Bapak ya. Ya, kenapa Pak? Siap Pak. Udah siap kelompok satu. Oh, sedikit lagi ya. Tidak susah kan soal-soalnya? Mudah Pak. Alhamdulillah. Sama Pak menjadi soal. Ya, untuk menguji kalian dalam pencapaian kalian hari ini. Sudah ada yang bisa? Bapak. Mau tampil kelompok mana dulu? Cewek nama Pak. Cewek. Jadi baik. Kelompok dua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ini memaparkan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, kapan jaringan wireless ditemukan dan siapa orang yang pertama menemukannya? Teknologi wireless telah berada pada abad ke-19. Ditemukan oleh Bapak bacanya ini? Henry. Nah, soal nomor 2, sebutkan salah satu bentuk jaringan wireless yang kamu ketahui, seperti Bluetooth, Wi-Fi, MOS, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok dua. Ya, kelompok satu. Sudah siap juga? Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang kemarin dibuat oleh Bapak. Kapan jaringan wireless ditemukan dan siapa orang yang pertama menemukannya? Jadi orang yang pertama menemukannya yaitu Heinrich Hertz. Dia adalah fisikawan Jerman. Dia orang yang membuat gelombang radio elektromagnetik pertama dia. Terus teknologi wireless ini sudah ada sejak abad 19. Soal nomor 2, sebutkan salah satu bentuk jaringan wireless yang kamu ketahui. Pertama ada Bluetooth, Wi-Fi, sama mouse wireless. Terima kasih kepada kelompok dua. Berikan aplaus dulu. Iya, baik. Jadi itulah hasil diskusi kalian. Dan menurut Bapak, kalian semua sudah baik-baik dalam hal diskusi tadi. Ada yang ingin nggak penyempuluhan pembelajaran kita hari ini? Itu ada di sana. Siapa yang bisa menyimpulkan? Nomor Pak. Ya Pak. Ya, tolong nomor. Jaringan wireless adalah jaringan tanpa menggunakan media kabel untuk bisa saling terhubung Pak. Ya, yang lain? Apa ada teman yang lain? Saya Pak. Ya, Putri.
dalam kerjaan kita sehari-hari. Tanpa harus susun kabel dulu. Coba deh kalau sekarang laptop harus ada kabel, kayak komputer di depan kita. Coba nengok berapa banyak kabel yang terpasang di sini. Gitu. Tapi karena kemajuan teknologi kita dimudahkan oleh teknologi tersebut. Tapi jangan salah, kalau kita salah menggunakan teknologi maka akan hancur lah. Jadi pergunakanlah baik-baik teknologi tersebut. Nah seperti itu, lebih dan kurangnya ya. Jadi mungkin tadi Bapak lupa mengabsen di awal kan. Jadi Bapak absen dulu sebelum kita selesai. Yang pertama Agung Zuzaili, yang kedua Munawar, Muhammad Kirwani, Putri Anissa, Rifka Aulia, Sultan Hafiz. Izin Pak. Izin kemana deh? Nggak usah ada. Oh, Daraguni Askia. Hadir Pak. Terus Muhammad Raya. Nggak hadir Pak, ada kabar. Gak ada kabar. Tapi kalau mau tanya si Muhammad Raya ini kemana? Jadi itulah yang dapat Bapak berikan pada pengajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik dan tidak lupa sampai seterusnya. Karena mungkin ini terlihat sederhana, tapi ini sangat berguna untuk kalian. Seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akan absenkan terlebih dahulu. Rizky Irawansyah, Hadir Pak. Agung Yudairi, Pak. Dara Kurniaskia, Hadir Pak. Putri Aisyah, Hadir Pak. Rifka Aulia, Hadir Pak. Muhammad Khairul Abdi. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu Ada Pak. Ada Pak. tentang apa saja? Kabel LS. Kabel wireless. Ada yang tahu apa itu kabel wireless? Kabel yang saling kabel yang tidak terhubung satu sama lain. Kabel yang terhubung tanpa menggunakan kabel. Baik. Jaringan itu. Ada lagi yang masih ingat ini pelajaran kita pada minggu lalu? Ada lagi? Itu aja. Baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang aplikasi untuk simulasi jaringan. Pada hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Cisco Packet Tracer. Aplikasi Cisco Packet Tracer. Aplikasi Cisco Packet Tracer adalah sebuah simulator yang berisi alat-alat jaringan untuk media pembelajaran maupun penelitian tentang jaringan komputer. Aplikasi ini sangat praktis digunakan untuk mendesain topologi jaringan karena disertai dengan peralatan-peralatan jaringan seperti router, switch, hub, dan juga peralatan-peralatan jaringan lainnya. Aplikasi ini juga bisa diinstal pada PC atau laptop, baik yang speknya tinggi maupun yang speknya rendah. Baik, selanjutnya sejarah paket tracer. Cisco Packet Tracer dibuat oleh suatu perusahaan yang bernama Cisco System yang dibentuk pada tahun 1984 yang berada di Amerika. Pada awal tahun 2005, Cisco mengembangkan
mengembangkan aplikasi simulasi ini untuk perangkat keras yang diberi nama dengan paket tracer. Dari sinilah simulasi sejarah baru perangkat dengan menggunakan aplikasi simulasi digunakan. Hingga sampai sekarang sudah banyak kita temui aplikasi-aplikasi ini pada universitas atau sekolah-sekolah yang berkonsentrasi pada jaringan komputer. Sampai sejarah paket tracer ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke, jika belum, kita lanjutkan saja materinya tentang fitur-fitur Cisco paket tracer. Yang pertama ada menu bar atau menu utama. Ini adalah perintah-perintah dasar pada fitur-fitur Cisco paket tracer. Yang pertama ada perintah new. Ini untuk membuat halaman kerja baru. Kemudian ada open. Open ini untuk membuka lembaran kerja yang sudah pernah kita buat. Kemudian ada save. Save ini untuk menyimpan lembar kerja kita yang sudah kita buat juga. Kemudian ada zoom in, zoom out, dan juga undo dan redo. Ini pada menu bar. Selanjutnya ada fitur dari toolbar umum atau drawing. Yang pertama ada perintah untuk select. Select ini adalah untuk memilih perangkat yang akan dimasukkan ke lembar kerja. Yang kedua ada nose. Ini untuk mencatat perangkat-perangkat yang akan dimasukkan ke lembar kerja. Yang kemudian ada delete. Delete ini untuk menghapus perangkat kerja yang ada di lembar kerja. Kemudian ada shape. Shape ini untuk memperkecil ukuran workspace ini. Baik, selanjutnya ada kategori perangkat. Kategori perangkat yang pertama ada, bisa dilihat ini gambar ini. Yang pertama ada router. Router ini untuk menggabungkan dua jaringan yang saling berbeda. Kemudian ada switch, juga ada hub, dan ada wireless. Selanjutnya ada versi perangkat. Versi perangkat ini adalah versi-versi dari kategori perangkat. Yang seperti router, ini versinya, switch juga nanti ada juga versinya di sini. Yang kemudian yang terakhir ada fitur bar simulasi real time. Ini untuk melihat proses kerja kita. Jadi bisa dicek di bar simulasi real time. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi Cisco paket tracer. Fungsinya adalah untuk merancang sebuah sistem agar diterapkan di dunia nyata. Karena kalau kita merancangnya dengan menggunakan alat jaringan yang asli, itu tidak mencukupi biaya karena harganya sangat mahal. Makanya kita pakai aplikasi Cisco paket tracer tersebut. Baik, sekian pembahasan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Apa? Silakan. Jadi fungsi dari Cisco paket tracer ini untuk simulasi instalasi jaringan. Ya, jadi kalau kita pakai aplikasi Cisco paket tracer ini, kita bisa mengetahui apa-apa aja kesalahan pada jaringan komputer atau PC kita dengan adanya aplikasi simulasi ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, Cisco itu pakai online apa offline? Cisco paket tracer ini bisa diakses online maupun offline. Dan ini juga bisa diinstal di berbagai sistem Windows, baik yang 32 bit atau 64 bit. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan membagikan lembar kerja. Mohon dikerjakan, dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang belum paham? Ada apa?
Sudah siap? Bapak. Baik, kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pisang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa fungsi dari Cisco Packet Tracer menurut kalian? Fungsinya adalah untuk membantu orang belajar tentang simulasi jaringan. Nomor 2, sebutkan beberapa fitur dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Kami menyebutnya ada 3 yang kami ketahui. Pertama ada zoom, sudah zoom out dan in, zoom in. Terus yang terakhir ada edit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Soal yang pertama, apa fungsi dari Cisco Packet menurut pendapat kalian? Menurut pendapat kami, fungsinya untuk merancang dan membuat simulasi jaringan. Yang kedua, sebutkan beberapa fitur yang dari aplikasi Cisco Packet. Yang pertama ada router, switch, PC, dan wireless. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu Cisco Packet Tracer? Saya Pak. Silakan. Jadi menurut saya, dengan menggunakan aplikasi software Cisco Packet Tracker, simulasi data mengenal jaringan dapat dimanfaatkan menjadi informasi tentang keadaan koneksi satu komputer dalam satu jaringan, sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan jaringan komputer secara cepat dan sangat mudah. Baik, terima kasih untuk kesimpulan pada pelajaran kita Cisco Packet Tracer. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah sehat saja hari ini? Alhamdulillah. Jadi seperti janji saya pada pertemuan sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang CorelDRAW, itu materi kelanjutan dari desain grafis. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang desain grafis dan Photoshop. Apa itu desain grafis dan apa itu Photoshop? Kemarin kita sudah membahasnya. Dan materi kita selanjutnya yaitu tentang CorelDRAW. Nah, sebelum melanjutkan materi, kami baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan mengakses terlebih dahulu. Rizky, Ya Pak. Munawar, Hadir Pak. Kami, Putri, Hadir Pak. Rifka, Hadir Pak. Dara, Hadir Pak, Ryan, izin Pak. Sultan, izin Mbak. Baik, ada 2 orang ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu CorelDRAW. Ada yang tahu CorelDRAW ini apa? Baik, Rizky. Aplikasi untuk
Semua jawabannya benar. Tadi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang pengertian Corel, fungsi Corel, sejarah Corel Draw, dan kelebihan dan kekurangan Corel. Sebelumnya ada yang terus video dulu, video. Ini Pak. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian Corel. Nah, bisa dilihat teman, Corel Draw adalah program editor grafik vektor. Kalau disingkatnya yaitu sebuah software untuk mendesain yang digunakan untuk mengedit gambar, pembuatan gambar vektor. Nah, biasanya sering dipakai di bidang percetakan, publikasi, dan bidang-bidang lainnya yang membutuhkan standar kualitas gambar itu yang lebih tinggi. Biasa software yang dipakai Corel Draw karena kualitas gambarnya lebih bagus timbang aplikasi software seperti contohnya seperti Photoshop. Ya, kualitasnya lebih bagus dari Photoshop. Jadi Corel Draw ini dikembangkan oleh Corel Corporation, perusahaan Corel lunak yang bertempat di Ottawa, tepatnya di Kanada. Nah, ini dia fungsi dari Corel. Pertama, mendesain logo. Seperti yang saya bahas kemarin, tidak hanya Corel, Photoshop juga bisa kita gunakan untuk mengedit logo. Tapi kebanyakan orang hasil survei mengatakan Corel lebih mudah dalam pembuatan logo. Selain fasilitasnya yang bagus, kualitas gambar yang baik, Corel juga mudah digunakan. Nah, sebenarnya seperti juga pertemuan yang sebelumnya, mungkin ada guru-guru lain juga membahas, semua aplikasi ini atau semua software ini tergantung si usernya itu sendiri. Tingkat kenyamanan orang itu berbeda-beda. Ada juga untuk membuat desain brosur, poster, dan undangan. Nah, di Corel ini tidak hanya bisa kita membuat logo, kita juga bisa membuat desain brosur, poster, dan undangan. Nah, membuat gambar ilustri dan membuat kartun. Nah, ini dia orang yang mengembangkan software Corel Draw. Nah, Bapak Michael Copeland. Bapak ini, lahir pada 23 April 1943. Nah, beliau juga pernah sebelum mendirikan Corel, beliau pernah mendirikan suatu perusahaan sebelum Corel. Tidak berjalan mulus. Perusahaan itu langsung redup, tidak bisa digunakan. Terus beliau ini nggak pernah menyerah dan langsung mengajak teman-temannya untuk mendirikan Corel. Nah, pada tahun 1987, Bapak Michael Copeland memperkerjakan para programmer, di antaranya itu Pat Banner dan Michael Miller untuk menyusun software Corel Draw. 2 tahun setelah perusahaan ini berjalan, Corel Draw diperkenalkan pada tahun 1989 dan meledak di pasaran. Jadi seperti yang kita ketahui pada data ini, jadi Corel Draw ini sudah dikenal orang pada tahun 1989. Nah, ada yang lain? Belum Pak. Belum. Ini zaman buyut-buyut kita kan? Zaman Belanda Pak. Zaman Belanda. Nah, jadi Corel Draw ini sudah meledak pada tahun 1989. Nah, semua aplikasi tentunya punya kelebihan serta kekurangan. Semua aplikasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Lebih user friendly. Apa ada yang tahu ini? Lebih user friendly apa? Sudah digunakan. Nah, bagus, lebih mudah digunakan. Terus format import dan ekspor cukup lengkap. Nah, jadi format import gambar dan ekspor gambar itu di Corel cukup lengkap. Nah, kualitasnya pas zoom in zoom out tuh dia nggak akan pecah dah. Nah, seperti yang ketiga nih, resolusinya tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, saat zoom in zoom out itu resolusi gambar pada Corel Draw ini
tidak pecah, memang tidak pecah ya, karena resolusi gambar yang sangat tinggi, terus ramah percetakan. Ada juga kekurangan dan kelebihan di Corel ini. Ukuran filenya terlalu besar. Kenapa ukuran filenya terlalu besar? Ada yang bisa jawab? Mungkin karena resolusinya tinggi, Pak. Tepat sekali. Resolusi gambar yang sangat tinggi membuat ukuran file dari si Corel Draw ini sangat besar. Karena seperti yang Rizky bilang tadi, Corel Draw itu kualitas gambarnya sangat tinggi. Nah, dan juga ada kekurangannya itu color space-nya harus dikoreksi sebelum penggunaan secara profesional. Maksud di sini adalah pewarnaan dalam Corel itu tidak sebagus di aplikasi seperti Photoshop. Nah, tidak sebagus itu karena Corel ini digunakan untuk membuat gambar. Nah, sedangkan Photoshop itu membuat gambar. Dan bisa baca? Sama. Mata kalau masih bagus semuanya ya. Sedangkan Photoshop digunakan untuk mengedit. Nah, untuk mengedit gambar. Nah, tidak. Perbedaan Corel dan Photoshop. Nah, ini ada perbandingan sedikit kan? Perbandingan pertama di Corel. Corel digunakan seperti yang saya bilang tadi, Corel digunakan untuk membuat gambar, sedangkan Photoshop digunakan untuk mengedit gambar. Nah, ini kenapa saya bisa menyusun ini? Sebenarnya ini dipakai oleh kebanyakan orang. Orang kebanyakan menggunakan Corel untuk membuat gambar, tapi bukan berarti di Photoshop tidak bisa membuat gambar, tidak. Tapi ini hasil survei dari kebanyakan orang. Orang banyak menggunakan Corel untuk membuat gambar sehingga keluarlah seperti ini. Dan juga Corel digunakan untuk pengeditan vektor grafis. Nah, pembuatan logo, banner dan juga kalau Photoshop itu digunakan untuk mengedit gambar berbasis pixel. Nah, maksudnya di sini berbasis pixel itu gambarnya kecil, kotak-kotak, terus kalau di rumah. Nah, biasa orang digunakannya untuk fotografi atau manipulasi video. Nah, ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, pada Corel resolusi akan tetap sama saat di zoom in zoom on. Nah, saat gambar yang diperkecil atau gambar yang diperbesar, dia tetap resolusinya akan sama. Sedangkan di Photoshop itu resolusinya akan berubah saat di zoom in dan di zoom on. Nah, terus pada umumnya Corel Draw ini digunakan oleh web designer atau graphic designer, sedangkan Photoshop kebanyakan digunakan oleh fotografer dan juga graphic designer. Nah, pembahasan tentang Corel sudah selesai. Panjang ini mungkin ada yang kurang paham atau saya bicara kecepatan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian Corel, fungsi Corel, sejarah Corel dan kelebihan serta kekurangan Corel. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Rizky. Kekurangan Corel itu cuma 2 tadi itu aja. Nah, ini dia. Kekurangan Corel sebenarnya banyak. Cuman ada hal-hal atau pemahaman yang ditulis yang saya tidak mengerti. Nah, jadi hal yang saya mengerti saya tulis di sini. Nah, supaya mudah menjelaskan kepada anak-anak sekalian. Nah, untuk kedepannya mungkin saya akan tulis semuanya. Kalau ada hal yang memang tidak dimengerti, bisa kita cari sama-sama atau sebagai mudah-mudahnya. Nah, pembahasan tentang Corel sudah selesai. Nah, di sini saya akan membagikan soal ya tentang pembelajaran kita hari ini. Bagi 2 kelompok aja. Kelompok 1, ini kelompok 2.
Bisa langsung didiskusikan Mama. Mama ke depannya biar lebih mudah didiskusikan. Kami dari siapa? Baik, mulai sekarang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama sebutkan kelebihan dan kekurangan Corel Draw. Kelebihannya ada user friendly, format import dan ekspornya juga lengkap. Dan kekurangannya itu datanya terlalu besar ukuran filenya. Terus soal nomor 2, sebutkan salah satu perbedaan Corel dan Photoshop. Kalau di Corel itu digunakan untuk penggambaran, sementara di Photoshop digunakan untuk mengedit hasil gambar tersebut. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nomor selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Seperti kelebihan dan kekurangan Corel Draw. Kelebihan Corel Draw ini lebih user friendly, terus format import dan ekspornya lebih lengkap, resolusinya lebih tinggi, dan ramah di percetakan. Kemudian kekurangannya ukuran filenya lebih besar. Habis itu perbedaan Corel dan Photoshop itu warna di Corel itu nggak sebagus di Photoshop. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan sebelum waktu kita yang sudah hampir habis. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu Corel, mungkin apa saja yang kalian bisa tangkap dari penjelasan saya pada hari ini? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Oke, tidak ada. Baik, saya akan jelaskan sedikit atau menyimpulkan sedikit tentang apa itu Corel. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, Corel itu adalah sebuah gambar vektor yang banyak digunakan oleh orang-orang dalam pembuatan animasi atau gambar-gambar yang memang kualitas gambarnya lebih tinggi. Nah, jadi tidak hanya Corel Draw saja, Photoshop juga bisa menggunakan dalam pembuatan gambar. Jadi kebanyakan orang menggunakannya pada kenyamanan masing-masing. User itu tidak hanya bisa menggunakan Corel, misalnya Rizky bisa menggunakan Corel, tidak seharusnya saya juga harus menggunakan Corel. Jadi tingkat kenyamanan dari user itu sangat penting. Mungkin sekian dari pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, belum yang bagus ya presentasi Ustaz.
lalu kita sudah membahas tentang langkah-langkah untuk membuat animasi. Masih ada yang ingat apa saja langkah-langkah untuk membuat animasi? Buat storyboard dulu, Bu. Ya. Selain itu, video Bu. Ya, Dewi. Untuk kita membuat animasi itu yang pertama adalah membuat menyusun naskah, selanjutnya menyusun storyboard, menentukan jenis video, selanjutnya memulai membuat video dan menentukan latar dan musik. Oke, pelajaran kita hari ini ialah penerapan animasi di berbagai bidang. Nah, kalian tahu animasi itu diterapkan dalam bidang apa saja? Bidang hiburan. Oke, animasi diterapkan ada di media hiburan, ada di media presentasi, media iklan, media pengetahuan, media bantu dan media pelengkap. Poin pertama, kita lanjut adalah media hiburan. Nah, di mana media hiburan ini biasanya digunakan untuk menghibur atau kan memberi daya tarik tersendiri terhadap audiens yang menonton animasi kita. Contoh diantaranya ada film, game, dan lain-lainnya. Ada pertanyaan untuk media hiburan? Oke. Selanjutnya ada media presentasi. Biasanya media presentasi ini digunakan untuk mempermudah audiens, untuk mempermudah si user ini dalam mempresentasikan hasil dari yang ingin dipaparkan. Contohnya dari hal yang rumit menjadi mudah. Dan dengan adanya animasi presentasi ini, jadi menciptakan suasana presentasi yang tidak terlalu kaku. Oke, selanjutnya ada media iklan. Media iklan ini biasanya digunakan untuk mempromosikan suatu produk sehingga lebih menarik dan lebih banyak peminatnya. Contoh diantaranya ada iklan produk, ada iklan pengenalan kesehatan, dan iklan layanan masyarakat. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada media ilmu pengetahuan. Nah, media ilmu pengetahuan ini biasanya digunakan oleh guru untuk memaparkan suatu materi yang rumit sehingga menjadi mudah. Contohnya, guru biologi ingin menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia. Nah, jika gurunya menjelaskan dengan teori, apakah kalian mudah dipahami? Enggak. Jadi, dengan adanya animasi, jika dibuat dalam media animasi, maka dia akan lebih menarik perhatian siswa dan memberikan kenyamanan dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya ada media alat bantu. Media alat bantu ini digunakan oleh user untuk mempermudah seseorang dalam menjelaskan atau membuat sesuatu. Contohnya seperti pedoman penggunaan TV. Nah, jika ada orang yang awam dalam membuat TV ataupun alat elektronik, jadi dengan adanya animasi ini dia lebih mempermudah dan lebih paham. Selanjutnya ada media pelengkap. Media pelengkap ini digunakan sebagai pelengkap atau hiasan dalam suatu tampilan yang kita paparkan sehingga tampilan tersebut terlihat lebih menarik dan lebih cantik. Contohnya ada tombol animasi, banner, bingkai, tulisan, frame, dan lain-lain. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Media pelengkap tuh, Bu, yang macam warna-warni bingkai tampilan ibu ini. Iya. Jadi media pelengkap itu dia untuk mempercantik ataupun indah tampilan yang kita buat. Oke, jadi semua tolong disebutkan media contoh apa saja dalam penerapan animasi di berbagai bidang. Media Logo, Bu. Gimana? Logo. Media. Ya. Lain? Dengan? Oke, jadi semua ada pertanyaan? Logo itu masuk ke media apa ya, Bu? Dia masuk untuk media iklan. Karena dia kan untuk mempromosikan suatu produk ya. Selain itu, ada yang bisa bantu menjawab soalnya? Kira-kira media logo itu dia termasuk media apa? Pengiklanan dia betul. Selanjutnya ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, ibu akan bertanya. Kira-kira fungsi apa yang kita dapatkan ketika kita belajar penerapan animasi di kehidupan sehari-hari ini? Fungsinya apa menurut kalian? Kita dapat mengintegrasikan tentang materi hari ini ke sehari-hari. Ya betul. Selain itu, Saya, Bu, ya Rizky? kita juga melihat ya, seperti dari media bantu ada namanya film dokumenter dinosaurus, Bu. Iya. Dengan adanya itu kita bisa tahu replika dinosaurus tersebut. Ya. Oke, jadi semua dikasih
Jika ada yang sulit boleh tanyakan ya. Lalu katanya sudah jalan. Buku sekolah banyak kan ibu? Oh, yang ada soalnya. Udah Bu. Oke. Nomor berapa yang sudah? Satu. Yang nomor satu silakan maju ke depan ke presentasi. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Sebutkan 2 penerapan animasi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada media presentasi sama media iklan Bu. Ya. Oke. Terima kasih ya. Nah, ya, ada sanggahan dari presentasi kelompok 1. Ada yang ingin ditambahkan? Silakan buka. Tadi kan cuma sebutin media apa? Hiburan. Media hiburan. Media hiburan sama media iklan. Nah, Sedangkan penerapannya tuh ada bisa di 6 media. Itu media presentasi, media ilmu pengetahuan, media bantu, media program. oke, tangan untuk kalian dan teman yang tadi. Selanjutnya nomor 2 silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebutkan 2 penerapan animasi di berbagai bidang. Nah, jawabannya ada penerapannya bisa di media hiburan, terus di iklan, terus bisa buat di presentasi, dan juga di media ilmu pengetahuan dan media pelengkap. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sanggahan dari presentasi kelompok 2? Mungkin Rizky? Saya Bu. Ya. Jadi ya bukan contoh penerapan media ilmu pengetahuan. Apa? Penerapan media ilmu pengetahuan. Penerapan media pengetahuan. Apa? Nah, Simulasi perakitan komputer. Oh, ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih kelompok 2 sedang menjawab pertanyaan dari Rizky. Jadi Bu menjelas sedikit, menambah sedikit tentang pertanyaan dari Rizky tadi. Jadi dalam media pengetahuan ini bisa juga misalnya dibuat misal contoh video animasi, video simulasi ataupun apa lainnya, video tutorial dan lain-lainnya. Oke, ada yang ingin menambahkan? Tidak ada Bu, tidak ada. Baik, kita ulang ya sedikit tentang materi pelajaran kita hari ini. Nah, penerapan animasi di berbagai bidang dibagi menjadi 1 media apa? Media hiburan Bu. Kedua, Media presentasi. 3, Media 4, media pengetahuan. 5, Media bantu. dan 6, Media pelengkap. Oke, baik. Berarti kalian sudah paham ya tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, Ya Bu. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa kira-kira? Saya Bu. Ya, saya Rizky. Jadi dengan adanya media ini kita dapat terbantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau hiburan ada media hiburannya, presentasi ada media presentasinya. Kalau kita mau iklan pun ada juga medianya Bu. Terus ilmu pengetahuan juga ada dan yang lainnya Bu. Oke, baik, jawabannya sangat tepat ya. Jadi kita bahas sedikit. Misalnya penerapan animasi ini